Kejutkan publik dunia, Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023, skenario yang mencengangkan. Salah satu media dari Vietnam, Soha, terkejut melihat Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia. Soha bahkan menyebut Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia lewat skenario yang mencengangkan. Setelah kalah 1-3 dari Jepang pada matchday pamungkas grup D Piala Asia Tenggara, nasib Timnas Indonesia berada di ujung tanduk. Dibilang di ujung tanduk karena lolos atau tidaknya Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia harus bergantung kepada laga lain. Ada dua laga lain yang menentukan nasib Timnas Indonesia, yakni Yordania versus Bahrain dan Kirgistan versus Oman. Timnas Indonesia lolos jika Yordania menang 2-0 atau seterusnya atas Bahrain, atau laga Oman versus Kirgistan berakhir imbang. Namun laga Yordania versus Bahrain tidak berjalan sesuai harapan pencinta sepak bola tanah air. Bahrain menang 1-0 atas Yordania, sekaligus menyegel tempat sebagai juara grup E Piala Asia. Karena itu nasib Timnas Indonesia pun digantungkan kepada laga Kirgistan versus Oman. Pertandingan disinyalir juga tidak sesuai rencana pencinta sepak bola tanah air karena Oman sudah unggul 1-0 di menit ke-8 via aksi Muhsen Al-Ghassani. Namun ketika laga diprediksi berakhir untuk kemenangan Oman, Kirgistan mencetak gol penyama kedudukan via Joel Kojo pada menit 80. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga akhir laga. Hasil ini membuat Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia sebagai satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia mengungguli Oman dan Cina yang menempati posisi 5 dan 6 klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia. Kondisi ini yang membuat Soha takjub. Soha kaget Timnas Indonesia bisa lolos meski nasib skuad Garuda sempat berada di ujung tanduk. Sejarah mahal menanti Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong yang selangkah lagi lolos ke 16 besar Piala Asia. Satu kaki Timnas Indonesia kini dipastikan sudah berada di babak 16 besar. Hari ini Timnas Indonesia bahkan bisa menyegel tiket 16 besar sembari bersiap menghadapi Jepang pada matchday terakhir. Pada matchday terakhir melawan Jepang, Timnas Indonesia hanya perlu fokus merebut kemenangan untuk menyegel posisi runner-up grup, atau hanya sekedar mencuri hasil imbang ataupun kalah begitu saja untuk bisa mengamankan tiket 16. Beberapa sejarah mahal alias gemilang yang bakal diukir Timnas Indonesia di ajang sekelas Piala Asia. Timnas Indonesia pertama kali tembus ke fase penyisihan. Tak bisa dipungkiri, Timnas Indonesia hanya menyandang status sebagai penggembira saja di Piala Asia. Dari 4 kali berpartisipasi di Piala Asia, laju Timnas Indonesia selalu terhenti di babak penyisihan grup. Kini Timnas Indonesia berpeluang besar untuk mengukir sejarah di Piala Asia yang berlangsung di Qatar. Tinta emas ditorehkan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia akan mencatatkan sejarah mahal di sepak bola nasional. Sebelumnya, Shin Tae-yong pernah mengukir catatan bersejarah dengan meloloskan Timnas Indonesia 3 level usia berbeda ke Piala Asia. Momen itu terjadi saat Shin Tae-yong meloloskan Timnas U16, Timnas U23, dan Timnas level senior ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Kini pria yang akrab disapa STY itu bakal menjadi pelatih pertama yang mampu meloloskan Garuda ke 16 besar Piala Asia. Sebelum Shin Tae-yong, belum ada satupun pelatih yang mampu membuat Timnas Indonesia berbicara banyak di Piala Asia. Jika mampu mengukir sejarah gemilang tersebut, Shin Tae-yong seakan mampu menjawab berbagai kritikan yang selama ini mengarah kepadanya. Skuad muda Timnas Indonesia yang penuh talenta. Fakta lain yang bakal diukir Timnas Indonesia menyoalkan rata-rata usia skuadnya yang muda. Timnas Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan rata-rata skuad termuda yang bisa tembus fase gugur. Pemain muda menjadikannya kesempatan mereka untuk membuktikan kualitas terbaiknya. Layak dinanti sejauh mana laju Timnas Indonesia dengan skuad termudanya dalam partisipasinya di Piala Asia. Desak Shin Tae-yong ubah starting Timnas Indonesia versus Jepang. Warganet melontarkan permintaan kepada Nova Arianto. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu diminta untuk mendesak Shin Tae-yong mengubah susunan pemain untuk laga versus Jepang.
Timnas Indonesia menghadapi Jepang dalam laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Warganet meminta Nova dan Timnas Indonesia untuk mengubah susunan pemainnya demi menghadapi Jepang, termasuk memainkan Ramadhan Sananta. Sananta belum pernah sekalipun bermain untuk Timnas Indonesia di Piala Asia. Penyerang asal Persis Solo itu selalu terpental dari daftar 23 pemain. Belakangan Sananta disebut mengalami masalah pada kebugarannya hingga kalah bersaing dengan Rafael Struijk, Hoki Caraka, hingga Dimas Derajat di lini depan Timnas Indonesia. Selain itu menyarankan Jordi Amat. Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diupayakan main di laga Timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan mengatakan Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diupayakan memperkuat Timnas Indonesia saat bersua Vietnam di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Maret mendatang. Kabar itu disampaikan Bung Ropan setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sekadar diketahui, saat ini ada 4 pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Mereka ialah Nathan Chu Aon, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Maarten Paes. Nathan Chu sejatinya sudah bisa mendapatkan paspor Indonesia pada medio Desember tahun lalu. Namun pemain Swansea City ini belum bisa datang ke Indonesia karena kesibukannya bersama sang klub. Sementara itu proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Maarten Paes masih terus dikejar. Menurut Erick Thohir dalam informasi yang disampaikan Bung Ropan, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye diharapkan sudah dapat tampil melawan Vietnam. Bagaimana dengan Maarten Paes? Kabarnya PSSI fokus kepada Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye lebih dulu. Kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye memang dibutuhkan Timnas Indonesia. Ragnar yang saat ini berstatus penyerang klub Liga Belanda, Fortuna Sittard, dapat menambah daya gedor skuad Garuda. Sementara itu, Tom Haye dapat membuat lini tengah Timnas Indonesia semakin hidup. Jika 2 kali menang atas Vietnam, Timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebab di 2 laga terakhir, Timnas Indonesia akan bermain kandang kontra Irak dan Filipina.